Tunggu dulu, saya mikir Luar panjang dulu. biasa. Mikir. Pak Mikir kan sudah menjadi artis YouTube VTuber. Ntar saya Itu bikin ini trademark juga. ya Pak. Pak Mikir kalau bikin channel, Pak Mikir orang gampang. Ya, mikir channel ya. Iya. Aduh, Mikir bener lo. dulu. Anak Batak harusnya kamu bikin satu lagi mikir channel. Ada Bu Winas aja bikin Bu Winas. Mikir channel. Punya saya 3 Pak Mikir, tapi begitu-begitu aja. Hanya buat Nah, buat apa? Buat nyanyi-nyanyi. pribadi. Iya, apa pelayanan. Misalnya kalau nyanyi di mana di gereja, pelayanan di gereja itu pribadi. Gitu ya. Oh. Satu untuk komen-komen kayak begini nih. 2 itu iya, untuk pelayanan. Awalnya yang pertama saya nggak bisa buka, lupa itunya. Apa namanya Pak Mikir? Ininya. Password. Password, iya. Subscribernya udah banyak Pak. Banyak ya? Banyak 57 orang. 57 orang ya. Hah, kau tidak suruh aku promosi. Ini anak Batak tahu nggak? Aku perasaan dia kurang berdoa sama Tuhan, minta subscribernya ditambah ini. Perasaan saya nih. Dia lupa berdoa. Kalau menurut saya Pak Mikir anak Batak, dia kan sudah lama membuka konten dan mempromosikan channelnya. Seharusnya bukan sebaiknya ya, dia buat konten yang menarik begitu ya. Banyak orang yang subscribe, tapi kontennya tidak menarik. Dia bilang kan banyak subscribe sudah, tapi yang nonton tidak banyak. Bukan Bu Wina, begini Bu Wina. Kalau umpamanya ini channel yang tidak terkenal, mereka akan merasakan satu kemalasan ya Bu ya. Satu kemalasan gitu. Itu memang beda lagi, memang ada. Makanya kita dukung supaya dia kelihatan lebih maju, ada orang yang nonton, dia akan bersemangat Bu. Jadi kita kasih semangat, menambah semangat. Kenapa? Aduh. Malam. Nah, si Anu. Lo kapan lu mau dibaptis lo? Nggak sih sekarang. Lo kapan lu mau dibaptis? Mau nanya dulu lo. Dalam. Nggak mau takut masuk neraka. Lu otak lu udah masih ada apa enggak? Tuhan menjamin lo. Ini Tuhan menjamin lo. Kamu punya nggak dijamin lo? Kami punya dijamin lo. Jamin apa bohongan Kok kenapa bohongan? Kenapa bohongan? Aku tanya di mana bohongnya? Ayo, di mana bohongnya? Di mana bohongnya? Gini, mikir, kita kan teman diskusi ya. Ya, yang penting jangan main lapor-lapor. Iya, ngapain lapor-lapor? Ya orang goblok gitu. Iyalah. Udah kita diskusi aja, mikir. Iya. Kamu mikir, coba kamu mikir yang dalam. Oh ya. Tampilkan ke saya, itu di Bible jelas Yesus orang Nabi. Kata orang Yahudi, Yesus Nabi, itu ada jelas ayatnya sama Pak. Betul. Yesus Nabi, betul. Yesus Nabi. Yesus, tunggu sebentar, aku kasih tahu. Yesus Nabi, betul. Yesus Guru, betul. Yesus Tuhan juga betul. Mana? Nggak ada itu. Sebutkan Yesus Tuhan dalam Bible. Aku dan Bapa adalah satu. Lu mau ngapain lagi? Itu bukan menyebutkan Yesus Tuhan, itu menyebutkan satu tujuan. Tujuan dari mana? Lu bisa baca enggak? Bisa. Anu, lu bisa nggak ngomong begini ke bapak lu? Gue sama bapak gue satu, bisa nggak? Bisa. Apaan yang bisa bikin lu satu sama bapak lu? Bisa nggak lu bikin ngomong begitu? Sebentar. Waktu bapak lu main dengan emak lu merasain juga tuh. Gini, mikir.
saya berdoa sama Bapak. Masa saya jadi bapak gimana sih ya? Mikir dong, mikirnya yang benar, mikir. Anu, lu pura-pura nggak ngerti aja lu. Itu dari sisi kemanusiaannya sebagai nabi, dia berdoa kepada Bapa. Sekaligus dia mengajari kita orang manusia ini cara berdoa seperti itu kepada Bapa. Bayangkan, Tuhan sama Tuhan. Sebentar. Aku nanya sedikit aja ya. Sedikit saja. Tuhan Maha melihat nggak? Itu bahasanya Tuhan. Tuhan Maha melihat. Semuanya Tuhan Maha melihat ya. Tuhanmu Maha melihat ya. Kamu bisa tunjukin Tuhanmu ada mata nggak? No. Kamu bisa tunjukin Tuhanmu ada mata nggak? Makanya Tuhan punya mata. Aduh, Tuhan maha segalanya tuh. Mikir dong yang benar mikirnya. Mikirnya nggak benar. Coba kita. Gini, Nandar. Gini aku mau tanya, bisa dengar suara saya, Bisa ya? Oke. Kira-kira kalau pakai moral ataupun akhlak sebagai orang Indonesia, kenapa sih bisa percaya Muhammad itu nabi? Kenapa sih ngawini anak kecil, mengawini menantu, membunuh gitu? Itu sesat intinya. Kalau nggak tahu mikirnya sesat. Bukan. Nggak ada itu. Bukan sesat. Itu mah dengar. Ini untuk menjatuhkan. Iya, bukan. Dengar dulu. Aisyah dikawini umur 6 tahun, boneka masih dipegang, hadisnya sahih. Selingkuh dengan menantu, ketahuan, oh ini ayatnya, aku bisa selingkuh. Gitu. Itu mah tuh, aduh. Kira-kira kayak mana sih? Bentar dulu, Nandar. Bentar dulu, Nandar. Artinya, kalau kau masih orang Indonesia. Ngobrol. Jangan menjelekkan. Jadi saya kita tampilkan hadisnya. Gini, kalau seperti itu ngomongnya. Kita tampilkan hadisnya. Enggak, maksudku kita tampilkan aja hadisnya. Benar enggak? Yesus laki-laki perempuan. Nah, laki-laki. Perempuan jawab dulu. Sebentar. Laki-laki. Punya titiknya. Punya. Ya punya dong. Kenapa enggak boleh? Tunggu. Gini aja. Ya kalian itu tidak mengerti mana yang menjelekkan, mana yang fakta. Jangan. Itu hadis yang nulis Sebentar, aku nanya kamu sebentar. Sebentar dipakai buat kencing? Enggak. Enggak. Siapa? Gimana? Apa aja kawin? Yesus enggak kawin. Yesus enggak kawin. Punya. Yesus suka BL. Ya udah. Atau kenapa? Masa Tuhan BL. Tunggu, aku nanya dulu. Yesus itu manusia bukan? Enggak, sebentar. Aku nanya, Yesus itu manusia bukan? Masa orang Kristen aja ke orang Muslim, Yesus bukan manusia atau bukan? Ya kalau misalnya manusia. Enggak, Yesus manusia bukan? Manusia. Manusia, memang manusia. Wajar kawin manusia. Kenapa harus kawin? Punya titik. Punya titik memang harus kawin. Ya harus kau pikir kadrun. Orang Yahudi nih. Kau pikir kadrun. Kamu ya. Sebentar. Jadi maksudnya Nandar, Pak Mikir, maksudnya si Nandar kalau punya titik itu harus kawin, jadi nggak boleh kencing. Oh, aneh kamu ya. Sifat agamamu jangan kau bawa di sini. Jadi kalau memang agamamu sifatnya hanya untuk kawin, jangan kau bawa di sini Kamu sabar dulu. Iya, itu mikir yang benar Punya titik itu enggak mesti harus selangkangan Sifat-sifat agamamu jangan kau bawa gitu loh. Kalau kita orang Kristen enggak pikirkan itu. Justru itu, Pak. Kenapa? Ya nggak jauh dari selangkangan pikirannya, otaknya. Iya lo beneran lo. Aneh ya. Iya Pak Mikir, nggak jauh dari selangkangan kok pikirannya. Ya, memang ajarannya seperti itu. Memang ajarannya seperti itu. Makanya YouTube aja pakai buatan kafir, HP juga buatan tak kafir. Gitu loh. Kita cuma selangkangan yang dipikir. Iya, apa? Ini pertanyaannya, apa kerjaan Muhammad,
Sebentar. No, aku mau nanya nih, No. Nih, sebentar, No, aku mau nanya. Nggak ada Kerjaan otaknya. Muhammad apa? Apa? Apa kerjaan Muhammad, No? Muhammad Pak bekerja Mikir sebagai kan, apa, No? Nggak tahu. Pak Mikir kan udah tahu, Gini. Pak Mikir. Gini. Coba Tahu. tadi tentang Mikir, apa mikir, kita mikir, diskusi mikir. dia tuh. Kita bahas Dia Itu ada di hadis. Si Anu ini pikirannya ya nggak jauh-jauh dari selangkangan. Orang memang ajarannya kayak gitu. Kalau kita orang Iya, Kristen kan aneh. enggak. Kalau kita orang Kristen, Orang Kristen mah Batak gini. Ngobrol-ngobrol jangan Nggak ada. enggak gini Anu. Gini, Anu, dengar dulu Anu. Dengar dulu Anu. Kalau orang Kristen itu gereja pada selingkuh. nggak mesti harus tahu. Salome mendingan poligami, mending kawin. Itu. Siapa bilang kami tidak boleh Salome? Ngapain Salome? Satu aja nggak habis, No. Lu mah aneh lu ya. Memang begitu ajaran agamamu Anu. Agamamu kan kita nggak bisa salahkan Anu juga ya. Nggak bisa juga kita salahkan si Anu karena memang nabinya mengajarkan kayak gitu ya mau kemana lagi. Kecuali tadi nabinya tidak mengajarkan, ya oke lah. Ini nabinya memang mengajarkan. Gitu loh. Nah, ini udah. Jadi si Anu nggak salah. Anu nggak salah. Santai, No. Saja si Anu mengambil teladan dari nabinya, Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad. Ya dengar dulu, aku bicara dulu Anu. Aku bicara dulu. Aku di sini bicara, kau di situ bicara. Ada yang dengar. Dengar dulu dong. Boleh. Ya. Ya. Jadi kita nggak bisa salahkan si Anu kawan-kawan. Nggak bisa. Karena memang nabinya mengajarkan seperti itu. Gitu. Menghujat kita menghina. Kasih mana menghujat. Ngobrolnya yang jauh. Ini baru saya masuk rame aja langsung. Tadi kamu nggak menghina, Itu ada ayatnya Anu. Itu ada ayatnya Anu. Itu ada ayatnya. Kita tampilkan aja. Kita tampilkan aja. Apalagi saya paksa. Ini aja. Kita tampilkan aja ayatnya. Kita tampilkan aja atau enggak gitu loh. Oke. Tampilkan dulu dong hadisnya. Tampilkan dulu dong hadisnya. Aisyah masih pegang boneka. Tampilkan dulu dong hadisnya. Aisyah masih pegang boneka. Tampilkan dulu dong. Ayo, kau yang tampilkan. Luar biasa. Kalau aku nanti yang nampilkan, kau bilang hadis palsu. Udah, kau yang nampilkan Anu. Kau yang nampilkan. Aisyah masih pegang boneka. Ayo Anu. Biar jangan penistaan. Kau yang nampilkan. Kita bertanya tentang dia bilang menghujat. Tetapi dia mengatakan Yesus kita kenapa tidak kawin? Tidak boleh kita mengatakan. Kebalik. Adik kok otaknya dibalik dikit. Manusia tampilkan dulu dong. Ini sekarang gini. Oke, sekarang. Nggak usah tampil, dia nggak bakalan mau. Anak Batak nggak. Sekarang begini, kita punya sekarang pakai logika ya, No ya. No, sekarang kamu punya istri 9 orang, ya. Kamu sibuk apa tiap hari, No? Gini, sibuk ngurusin istri apa surutin agama? Kalau memang poligami nggak boleh, kenapa itu nenek buyutnya Yesus pada poligami? Nabi Salomo. Nabi Daud istri ratusan itu. Kenapa kamu urusan dengan dia, Pak? No. Iya, Yesus juga. Kenapa kamu urusan dengan dia? Makanya dia dihukum, No. Dia jadi hukum, No. Dia jadi hukum, No. Enggak, dia jadi hukum, No. Tapi yang ngawin anak kecil nggak ada Anu. Nggak ada Anu yang umur 6 tahun nggak ada. Itu aja. Nggak pernah kawin dengan anak 6 tahun. Iya. 6 tahun nggak ada Anu. Apalagi dulu kan ratusan itu sampai. Nggak ada. Intinya Anu, Tuhan kami melarang menikah lebih dari 1 kali. Tidak boleh. Tuhan kami melarang. Sekarang ya. Ibu Winep, kenapa signal jelek ya? Hah? Kenapa ya, Pak? Berisik, Bu Winep. Ya, itunya mic-nya berisik. Sek gitu. Kasih Anu. Halo. Ya. Mikir. Tuhan kamu siapa? Halo, masih kah? Mikir. Tuhan kamu siapa? Tuhan Yesus Allah Bapa. Udah. Tuhannya Yesus siapa? Masih enggak Bu. Tuhannya Yesus siapa? Udah bisa. Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus. Iya siapa? Tuhannya Yesus. Siapa? Tuhannya Yesus.
Dan Tuhannya bagi Yesus. yang Kalau bisa, masa Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan nggak kamu bisa? udah Yesus. berisik ya, masih berisik Pada ya. mulanya adalah kata Halo, masih berisik ya. ya masih dikit Bu, masih dikit, Aduh. masih sek gitu loh. Pokoknya persis ada gitu loh, sek gitu loh. Pak Anu, Kayak otak Hati ya, Yesus. Anu. Kalau kita sehati ya, Anu. Sebentar. Mikir Tuhan kamu Yesus. Tuhannya Yesus Iya. siapa? Yesus. Itu Yesus. Masa? Karena kamu Yesus pada juga? awalnya ada Mana? firman. Itu mana ayatnya? Aku mau nanya. Mana ayatnya? Aku tanya aku. Dar Tuhan Yesus. Ya ada satu ayat satu, goblok ah. Kamu pura-pura bego aja lu. Lu bikin gue kesal aja lu. Lu kayak nggak ngerti aja. Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Tuhannya Yesus. Enggak. Tuhannya yang disembah oleh Yesus. Enggak, Yesus tidak sembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, enggak. Itu Yesus berdoa sama Tuhan. Pak Anu. Kalau benar alammu itu kok bisa salah sih kalau sperma dari tulang? Iya. Jawab dulu. Ya, Kok Itu, bisa itu sperma benar, dari tulang? ternyata benar. Anu, Itu ternyata benar. kok alammu itu benar? Membuat suatu wahyu, kok bisa memberitahu sperma itu dari tulang? Jawab dulu jujur. Tuhan Tanya kamu dokter di seluruh Yang dunia. nyata-nyata Tuhan aja, kamu yang siapa? nyata-nyata, yang sudah seumur Siapa? hidup dunia tahu. Bumi kok datar? Tuhan kamu Dia nggak siapa? ngaku Bu, itu Bu. Udah, Bu, udah. dia Dia Kemana-mana. dia nggak ngaku itu kalau bumi datar dia nggak ngaku. Jangan ngarang. Ini sebenarnya jelek. Anu jawab dulu. Kok bisa mengeluarkan Sperma dari tulang itu. Anu, jawab. Masih jelek ya Pak Masih Bu. Apa yang membuat ya? Bom, udah di ini aja Pak Bom di Satu-satu, siapa? Satu-satu lah. Shalom, Biar shalom. enak semua. Satu-satu. Udah kamu lawan aku aja no. Iya, Kamu yang lawan lain aku dia. aja no. Iya, iya. Salam, iya. Pak Salam. Anu jawab Pak Cengke itu. Pak Cengke mau pertanyaan. Salam. Pak Jeki. Salam sadar Anu. Salam sadar Sadar, Anu. sadar menyembah Gini, Tuhannya Yesus, sebentar, teman-teman. menyembah Yesus. Ya, minta waktu sebentar. Anu, kamu kan gak berkembang pertanyaanmu ini terus ya. Jadi gini, Ya, tadi kamu terjawab. bagus tuh. Bukan, tadi pertanyaanmu bagus tuh Anu. Kamu bilang bahwa Jawab apa Pak jenis Cengke punya tuh Anu. Ya, jawab. apa jenis kelaminnya Tuhan Yesus kan tadi kamu tanya Ya. begitu kan? Betul Iya, nggak? Apa? Ya. Ah, itu sudah jelas ya, laki-laki. Kalau Allahmu jenis kelaminnya apa, Nu? Sebentar. Kenapa laki-laki bukan perempuan? Jawab, kenapa? Loh, Ya, itu karena dia sudah ada bilang fakta. iya. Bukan, Ya, kenapa? itu sudah ada faktanya. Kamu nggak bisa pertanyakan itu. Faktanya dia laki-laki. Iya, kenapa Tuhan laki-laki nggak perempuan? Loh, kamu aneh sekali. Kamu kan Dia memilih. bertanya. Iya, sudah dijawab laki-laki. Sekarang, bencong. Masa Tuhanmu Benar. bencong malah. ya, sekarang gini Anu. Pertanyaan yang sama saya ajukan. Allahmu itu laki-laki atau perempuan? Justru itu. Hah? Mengapa Tuhan pakai gender? Itu justru logis. Loh, nah ini dia. Aneh. Makanya, Tapi mau punya sebentar teman-teman, istri. sebentar, tolong. Sesuatu yang tidak ada mikir. gender, Sabar, sesuatu yang sabar. tidak ada Bu gender Wina. adalah benda mati. Ya, sebentar. Masa Tuhan laki-laki. Aduh Bu Wina Maaf. berisik. Di mute dulu semuanya ya. Anu, sebentar. Saya tuntun kamu ya. Tuhanmu itu laki-laki atau perempuan? Coba. Masa Tuhan punya gender? Oh, nggak ada ya? Perempuan Nggak ada ya? Sepakat ya? Masa Tuhan kamu laki-laki? Ya, sebentar. Gimana? Oke, sepakat ya? Tuhan. Ya, Tuhanmu nggak punya gender ya? Masa Tuhan punya? Aduh, ampun, mikirnya gimana? Loh, kamu jawab aja. Tuhanmu punya gender atau tidak? Kok kamu ragu sih? Sebentar. Masa Tuhan, Tuhanmu punya gender atau tidak? masa Tuhan disamakan dengan makhluk? Gimana? Ya kamu jawab aja. Kamu jawab tidak gitu. Coba kamu jawab tidak. Mau jawab tidak atau iya? Lah Tuhan, Loh. masa Tuhan? Gender, Tuhanmu itu laki-laki atau perempuan? Ya, Allah Subhanahu wa taala itu laki-laki atau perempuan? Tuhan punya gender itu menimbulkan Allah Subhanahu wa taala itu punya kelamin atau tidak? Masa Tuhan punya kelamin gimana? Nggak Nah, Pak Bombong, angkat share screen saya. Kita tampar mulutnya si Anu ini. Ya. Jadi Anu ini kamu beragama tanpa otak ya begini Anu. Tuh kan makanya Hah? mikir. Mikirnya pakai kelapa. Tuhan punya gender dia ngomong dari tadi ya. Nih teman-teman yang di live chat, teman-teman yang di ini cuma lihat ini ya. Duh, Masa bentar. Tuhan perempuan atau laki-laki gimana? Nah, tuh ya. Ya kamu nanti kamu bingung sendiri dengan ini. Bentar ya.
Ini lagi error nih, Bapak Bom. Sebentar. Pak Bom udah jangan jadi gembala lagi, nanti akan dibunuh Yesus. Tiba ada tuh 100. kemarin dibahas. Ada yang bisa bantu nggak? Apa nih di dalam surah Udah Al-An'am? Mau alap Diam lagi, dulu alap diam dulu alap. diam dulu. Alap. Nandar, kamu diam dulu Nandar, sebentar. Sabar. Ada ayatnya. Surat apa? Jadi- Surat apa? Al-An'am, Pak. Ini error Surat punya saya. semut, surat semut. Surat berapa itu? Gak tahu surat semut. Surat An-Naml Nah. surat berapa? Aduh, surat berapa lagi ya? Oh. Pak Bom. Nah, Anu bilang bahwa tadi Tuhannya tidak punya gender. Gimana Tuhan punya gender An-Naml apa itu surat segala berapa? macamnya? Saya nggak tahu. Masa surat Masa berapa. Tuhan laki-laki, masa Tuhan perempuan gimana sih? Itu bagus tuh, kamu udah mulai cerdas Anu. Ya, Ya, kamu masa ngelawan Tuhan Al-Qur'anmu laki-laki? sendiri. Masa Tuhan Kamu laki-laki ngelawan Al-Qur'anmu gimana? sendiri. Sabar Anu, Tuhan sabar. perempuan gimana? An-Naml itu Iya. surat berapa? Surat An-Naml berapa? Surat 27 ya? Oke, 27 ayat berapa? Nggak tahu. Pak Jeki, Ini ayat sudah. berapa? Sudah Berapa? bisa, Bom Bom. Diangkat aja. Sudah bisa nih. Ya, ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 101. Nah, coba lihat ya. Anu melawan Ayatnya Al-Qur'annya sendiri. Anu dia menghujat Tuhannya sendiri. Coba lihat. Di sini dikatakan bahwa dia dalam kurung Allah pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri? Ayo loh. Tuh. Ayo. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah di sini jomblo, kamu ngerti nggak? Aduh, ampun. Nggak ada istrinya. Berarti kalau orang yang pasangannya istri itu apa? Suami kan? Suami itu berkelamin tidak? Berkelamin. Kamu melawan Al-Qur'anmu sendiri, kacau kamu Anu. Kamu itu ini Kacau, ya. Apa tentang gender di sini? Kamu, lihat. Dia menjilat ludahnya sendiri nih. Dia menciptakan langit. Bagaimana mungkin dia bisa punya anak padahal nggak ada istri, padahal dia jomblo gitu loh, ya? Itu menunjukkan Atau nggak laku, masa kita nggak tahu anak. juga gitu. Salah Ya? ini bagaimana sih mikirnya itu jelas ayatnya gitu. Nggak punya Iya, kelamin. makanya ini. Masa laki Jadi, apa itu? jadi, jadi, Dia tidak punya istri. Kamu ngerti nggak artinya? Dia nggak bisa punya anak karena nggak ada istri. Kalau ada istri bisa punya anak dia. Kalau punya gender gimana sih Gimana? Loh, mikirnya? ini apa? Ini Allahmu sendiri yang ngomong. Kamu mau ngomong apa? Mau ngomong siapa coba? Kamu pas sepenggal gitu, ngomongnya gimana? terus ini ngomongin siapa ini? Anu. Berapa pergi? Sebentar, aku mau nanya nih. Ini ngomongan siapa nih? Ngomongan Muhammad ini. Malah terus seraka loh, Ini ngomongan siapa nih? Jadi Ayat Allah ini mungkin ngomongan tidak. siapa? Allah mungkin tidak punya anak. Mungkin sekali kalau ada istrinya. Tapi sayangnya dia nggak punya istri tuh. Tuhan Allah Tuh, SWT betul. punya istri, laki-laki. Betul nggak, Pak? Betul. Nah, itu. Dia sendiri ragu dengan Qur'annya. Dia sendiri mempertanyakan Qur'annya. Tadi dia tanya, mana ada. Sudah ditunjukkan, nggak mungkin. Loh, kamu ini bagaimana, Nu? Gimana? Coba. Kamu ini bagaimana? Masa Tuhan laki-laki gimana? Ya kamu tanya sama Allahmu. Ini tulisan siapa? Iya. Ini perkataan siapa? Kenapa? Tuhan laki-laki gimana sih ya? Bingung saya. Anu. Kasihan saya. Kasihan betul. Kasihan saya. Dia mempunyai anak, dia tidak mungkin punya anak. Kenapa? Nggak ada Kadang nggak istri. punya Jadi, istri. iya, kalau dia bilang begini, Allah itu tidak mungkin punya anak karena dia tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Itu betul. Tapi kalau dia tidak punya anak karena tidak punya istri, aneh kan? Aduh. Jadi sebenarnya dia bisa punya istri, dia punya sperma gitu loh. Dia punya sperma, tapi sayangnya nggak ada istri gitu loh. Pak Seberi sebentar, kita mau tanya sama si Anu ini gimana menjelaskan ini dulu. No, jangan berisik dulu, No. Ya dia Ini bilang gimana Qur'annya nggak jelasinnya logis. nih? Masa Tuhan punya titit? Gimana? Iya itu, Lah, ini. kenapa nggak bisa punya anak? Kenapa Tuhan nggak bisa punya anak? Ya udah. Itu nggak menunjukkan apa-apa tentang gender itu mah. Apa? Ini enggaknya aku mau nanya kenapa Tuhan tuh nggak bisa punya anak? Karena nggak ada istri, jomblo. Jadi kalimat sempurnanya seperti ini nih Bapak Ibu. Tuhan tidak mungkin punya anak karena dia tidak punya istri. Berarti Tuhannya punya titit. Oh.
Benar, ini menyelewengkan ayat Tuhan. Oke. Oh, orang kalimatnya jelas Oke, begini. udah. Kamu yang udah. tidak tertulis kamu pertanyakan. Yang tertulis kamu tidak percaya ini di depan matamu. Kan lagi bermasalah otakmu, Nu. Kamu mah asumsi aja tentang ayat ini. Loh itu terus istri, Yesus laki-laki kalau jelasin kenapa? istri, Bentar, suami laki-laki itu kenapa? berbicara gender atau Bentar, tidak? Yesus Coba saya kenapa tuntun laki-laki? dulu, saya Bentar, tuntun. nggak mau. Mungkin kamu Ngapain TK lu? aja Kamu- bolos ya, kamu kamu saya TK aja tuntun, bolos, saya saya tuntun. tuntun. Kalau Bentar. istri itu Kamu- merujuk kepada wanita atau laki-laki? Laki perempuan. Yesus Istri laki itu merujuk kepada perempuan atau laki-laki? Ngapain? Ya, Kamu istri tuntut tentu aku, saja kamu merujuk yang kepada tuntut. perempuan. Nah, maka di sini posisinya Allah sebagai laki-laki, punya titik, punya sperma. Nah, ya. Sementara di dalam Alkitab tidak pernah ada disinggung Yesus punya ini difungsikan untuk apa. Nah, itu hanya Nandar itu yang suka ngomong, oh Yesus poligami. Pak Bom, aku Ya ngomong kan? dulu Pak Jeki. Udah. Aku mau ngomong Pak Jeki. Oke, Pak Jeki sabar. Pak Jeki dulu. Pak Bom, aku Jangan ngomong Pak Pak Jeki. Jeki dulu. Silakan. Pak Jeki, kalau dia konteksnya yang ayat itu ke mana, itu seolah-olah itu kan harusnya kan firman. Allah yang Iya. aku tidak mungkin punya anak, harusnya ngomong gitu. Kalau ini konteksnya dia, berarti siapa yang nulis itu? Berarti ada seolah-olah tangan manusia yang nulis ya? Apa Jibril? Ada Iya, kurir, Pak, toh. kurir. Aneh, ayat Buat aneh. Pak Jeki. Hah? Ayat aneh. Ada kurir yang nulis kayaknya gitu. Jibril dari Goiro. Iya, harusnya. Aneh. Harusnya. Iya. Aku tidak mungkin punya anak karena aku tidak punya istri. Harusnya gitu. Itu ada Betul. Kirain udah mau Iya. alam. Karena Jibril tidak punya cicit. Aku tidak punya mungkin Tidak punya punya titik, anak Bapak. dan aku tidak punya Kok- istri. kok balik-balikin Gitu. fakta sih, ya? Jadi dia yang nulis Iya, berarti Oke. Jibril. Betul. Karena Pak Cengkeh harusnya begini, saya tidak mungkin punya istri karena saya tidak seperti makhluk. Kan harusnya gitu ya. Saya tidak mungkin punya istri karena saya bukan seperti makhluk. Ini saya tidak mungkin punya istri karena aku nggak ada istri ya. Aku jomblo aku gitu. Kasihan. Iya, ya berarti yang nulis Iya, jomblo. perkataan siapa? Iya, jomblo. Laki-laki. Berarti perkataan Muhammad. Maryam aja Punya di dalam titik. perspektif Buat Islam, titik. Maryam di dalam Perkataan siapa itu? Jadi Ya, itu nggak tahu, Bang, perkataan siapa itu. Makhluk itu Jin. salah, ajarannya salah, sesat. Maryam saja, Maryam di dalam Quran bisa dia punya anak tanpa suami. Ini mah udah fakta nggak kayak gitu. Maryam Ada lagi tuh, Pak di Jeki. Quran, Membalik-balikan. Maryam di Quran bisa Gimana dia punya dia anak berani? tanpa suami. Suami. Masa Betul. Allah Pak Jeki, Allahnya Iya, Pak iya. Jeki sebentar. Udah tahu. Allah malah lihat, Titik. Allah Udah. malah melihat. Tadi Apa? gue tanya matanya di mana, dia pada nggak Laki-laki, ya tahu. udah. Istri. Udah. Allah maha melihat, tapi matanya di mau mana nggak oke, tahu. Menghina. Karena kenapa? Kalau Tuhan jadi makhluk pasti mudah dihina. Oh gitu. Ya, itu tadi. Nabi, manusia. Gitu. Ya, dulu ya. Tunggu, Tuhan Ketika Tuhan nggak Tuhan boleh tidak seperti pernah makhluknya ada. ya. Sebentar, sebentar, no. Aku yang nanya ya, sebentar ya. Kamu jawab ya, ya. Tuh, aduh, Bu Witness masih berisik. Bukan saya, Pak. Saya juga dengar. Oh, si ya. Siapa tuh yang tanda bintang ini? Oh, Patah. Mikir mau Nggak, aku disitu saya lanjut nggak? Ya udah, silakan. Kamu mau nanya aja. Silakan nanya. Aku kasih full kamu yang nanya. Iya. Nanya aja. Nanya aja. Mikir gini. Yesus disalib kan? Iya. Digantung di atas salib tuh. Iya. Ada ayatnya, saya pernah ngobrol sama Pak Bom. Iya. Orang yang terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Mana ayatnya? Coba jangan tekan ayatnya. Ada nggak? Ada, Dia bilang di situ apa-apa. salib. Ada. Iya, saya tahu ada katanya begitu, tapi di salib katanya mana? Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Ada kata salib di situ mana? Bom buka ayatnya. Bom Nggak tahu, saya nggak tahu ayat berapa. Saya nggak tahu. Ada bukan ayat. Nggak ada di situ, nggak ada. Anu. Ada apa? Buka ayatnya Oh, dulu. nggak apa-apa, Pak Bobo, biarin aja. Oh, lanjut. Ada. Kasih Yang tahu. disalib itu orang terkutuk. Iya, kasih tahu. Ya, Ayatnya di betul. mana? Terus. Ayatnya di mana? Buka. Mikir. Terus pertanyaan kamu apa? Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kamu nggak usah nanya aja.
Sendiri Ah. jangan menghindar dong, jangan. Ya, aku nggak menghindar. Tapi ntar aku Ada tanya, ayatnya. kamu Ada ayat. harus jawab ya. Ya, Ntar aku tanya, kamu harus jawab ya. terkutuklah orang yang tergantung ya di kayu salib. Betul. Jelas ada ayatnya ya, Iya. betul. Nah, Iya, kamu betul. bener. Nah, Gini, ini harus. gini loh. Sebentar, Saya jelaskan mikir, sama nggak kamu. mau, kamu asli itu kamu menolak aja. Udah. Nggak Mikir aja. apa. Gue jawab Diam, ini diam, nggak bisa mikir, aja. diam kamu. Santai, Di santai, Galatia santai. itu penggenapan daripada ada perjanjian lama sudah disebutkan di sana. Ada bohong itu, Udah jelas ayatnya kayak itu. Ya udah. Iya, di dalam pertanyaan kamu Galatia kenapa? 13. Saya tahu Diam, itu. kamu saya dengan mikir, Tapi lagi kamu ngobrol. lihat dalam perjanjian lama di situ Ah, ya. disebutkan apa? Lalu kamu Itu malu, nubuatan. Buatan apa? Buatan. Ya udah. Iya, udah nubuatan jawab lah. aja. Emangnya kitab Apa? sucimu. Anu, Nggak apa. anu. Jangan mikir aja, sering lah. Anu. Begini, Ya. Anu lihat dulu anu. Ya. Anu mau lihat waktu Yesus sebelum Terkutuk, disalib. Waktu Yesus sebelum disalib digebukin nggak sampai hancur-hancur wajahnya? Nggak tahu. Oh, kau bahas sama kamu pasti jawab yang nggak tahu. Gimana Nggak tahu. kalau Pak Bobom kasih tahu bagaimana Pak Bobom? Dia juga nggak mau tahu, Pak Bobom. Dia mana mau tahu? Boma satu hari. Karena begini anu, kenapa Yesus tergantung di kayu salib? Kenapa? Bilang terkutuk. Justru Ya, yang kenapa? terkutuk ini kita ini karena dosa kita yang terkutuk. Betul. Karena kita Karena ini. gini anu di dalam kitab Yoel 20 ya itu dikatakan di situ nubuatan bagi orang yang terkutuk itu adalah langit tidak menerima, tanah pun gak terima. Karena sudah dalam kitab Kejadian 3 ayat 17 bahwa orang yang terkutuk itu darahnya gak diterima. Jadi orang yang mati, makanya Yesus tuh dia menanggung dosa kita. Jadi langit tidak terima, tanah terima, makanya dia tergantung antara langit dan tanah. Karena tanah kan sudah Menanggung dosa itu bertolak. dengar Betul, dulu saya bicara dulu. Nah, dulu anu saya tanya, kalau Tuhan itu kan ada nubuatan dalam perjanjian lama. Anu percaya nggak? Pada waktu Yesus kan kau singgung kan masalah Yesus mati di kayu salib. Sebelum disalib Yesus dikubukin nggak sama tentara Romawi? Nggak tahu. Loh, kok nggak Dan tahu? Pak Bom semua dia juga nggak tahu. Capek. Orangnya nggak punya otak. Nah, Coba itu yang aja saya bilang anu. Itu yang saya bilang anu. Pak Bom dari kemarin saya nantang kalian orang Muslim. Kalau kalian bicara satu ayat, saya tahu ayatnya ada di mana. Jangan komen dengan Pak Bom. Apa memang pintar? Bukan Ya, pintar, aku itu berarti hikmah. orang. Oh. Apa Bom? Banyak orang pintar di seluruh Indonesia. Iya. Banyak Jadi saya orang pangkat doktor, titel. Ya. Banyak. Karena kenapa saya masuk rumah Pak Bom? Karena Pak Bomnya ahli Alkitab. Tahu Yang nggak? lainnya bisa ditanya pada Tahu menghindar, nggak? ada Karena yang Yesus itu, dengar anu. Yesus itu sudah dinubuatan. Dia akan menanggung dosa kita. Ini contohnya. Iyalah. Ya. Yesus itu digebukin sampai hancur-hancur kasihan. Pak Bom katanya yang disalib itu Yudas, bukan Yesus. Bukan Yudas, itu yang disalib yang siksa. Kan kau nanti marah kalau saya bilang nabimu. Ya udahlah, kau diam aja lah. Itu ada yang bahas pendeta tuh di Manado. Udah nggak usah. Kau dengar saya saja, jangan kau dengar mereka. Bentar ya. Ini ayatnya kayaknya. Nih, kau lihat ini Yesus ini. Dia sudah dinubuatkan nih, perhatikan nih. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampak bukan seperti anak manusia lagi. Kau lihat ini. Ya. Ayat ini, kalau orang Kristen sekarang yang nonton, Pak Bom itu tidak pernah mau khotbah yang sampai begini. Karena kalau kita berpikir, kita ini harusnya manusia yang berdosa, harus ditanggung. Cuma Yesus itu dia menanggung dosa kita. Dalam rupa sebagai manusia, dalam rupa sebagai hamba, dia mengambil rupa hamba manusia. Dia merendahkan diri. Sehingga apa? Dia dipukul, disiksa sampai mukanya tidak rupa. Makanya coba kau lihat film-film Tuhan Yesus. Yesus itu dicambuk sampai dalam. Itu kan bukti-bukti sejarahnya ada tuh yang macam yang siksa orang Romawi punya yang ada besi bahkan. Ini ayatnya. Kalau kita udah baca dalam kitab Yesaya itu semua dalam nubuatan anu. Lihat ini Yesaya 52 ini. Nih, demikianlah ia akan membuat tercengang bangsa-bangsa. Raja-raja akan
mengatupkan mulutnya melihat dia. Nah, mereka kan semua melihat keajaiban-keajaiban itu Nah, nanti kalau kita lari ke Yesaya 53 lebih jelas kan nanti di situ ya. Iya. Karena nanti Yesaya 53 setelah Yesus disalibkan, nanti ada lagi Yesaya 55 ayat 11. Firman yang Yesus menyampaikan sampai sekarang. Ya tahu perkataan Yesus tidak akan dunia ini boleh berlalu. Dia connect dengan Yesaya 55 ayat 11. Oke Anu ya? Iya. Sudah paham Anu? Paham. Tadi saya mau tanya, menjelaskan ini, Pak. Sebentar. Pak Bom. Anu, saya tanya Anu. Menurutmu ini menurutmu ini bagus nggak ini menurut Anu? Coba Anu ya, lihat ya Anu ya. Tuh. Anu ini Anu coba ya, ntar ya. Ini Anu. Doa THR. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kinni zaman sulit. Wa inni bulan azaib. Kasana kasini cari-cari duit. Mau pinjam duit wah amat sulit. Kawan-kawan pada pelit. Kepala sakit pusing melilit. Tidur pun sulit. Pemasukan sedikit. Au kepala ini rasana adit. Kali aza ada rizki dikit. Kirimin amin. Kirimin amin. Aduh. Bapak Bom. Saya mau nanya serius sama Bapak Bom. Ya, tanya Pak. Jemput aja sih. Sebentar. Sebentar. Bapak Bom, Iya. kapan mau alap? Nih, Anu. Dimut aja. Bapak Bom. Bentar, Bapak. Anu, dengar ya. Saya Pak Mikir sudah sebagai saksi. Kalau saya mualaf, dengar dulu Anu. Kalau saya mualaf, saya tantang satu Indonesia. Ingat ya, Pak Bom. Saya tantang Indonesia, belah perlu seluruh dunia. Banyak pendeta. Dengar dulu Anu. Nih Anu, saya tantang kalian orang Muslim yang tukang bahas Alkitab. Bukan orang Kristen ya. Orang Muslim tukang bahas Alkitab. Ayo, saya tantang. Nih. Ayo. Ada pertanyaan? Ayo, Pak Bom. Ayo. Ayo, Anu. Bapak Bom. Kapan mau alapnya kapan? Kata Yesus, gembala-gembala itu akan dibunuh. Nanti Bapak Bom Itu lagi. Ya itu ada ayat-ayatnya itu. Kemarin Bapak Bom nggak lari dari saya itu. Itu kan Yesus sudah nubuatkan. Di dalam, ingat. Di dalam kitab Zakaria 10, itu nubuatkan untuk Yesus gembala. Jadi Terus masa nanti Yesus ngomong ke Yesus, gimana? Kan Yesus itu ngomong, Nabi kan. Zakaria. Yesus, aku Yesus katanya. Jelas Iya, aku Yesus. Dia berkata bahwa nanti besok. Itu Tuhan, dia tahu bahwa dia akan mati. Nih Anu, Yesus peringatanku ada 3 kali. Anu, dicontoh. Dalam Matius ini baca-baca, makanya baca sama Pak Bobo. Ulang lagi baca ayatnya. Contoh nih, Anu. Ayatnya buka lagi. Oh ya, Anu sabar dulu. Contoh nih Matius 16 ini. Nih, Siapa ini? Nanti dibunuh. Nih Matius 16 ini ayat 21 nih Anu. Coba Anu lihat ini nih, pemberitahuan pertama tentang Anu baca dulu nih, penderitaan Yesus dan syarat-syarat dia. Tuh Anu harus memahami di sini. Karena begini Anu. Jadi begini Anu ya, karena di sini coba Anu lihat pemberitaan apa itu. Ayo, Anu nih Ayo Anu. Apa? Nah, coba Anu lihat dulu itu. Coba Anu baca dulu. Ayo. Baca Anu. Apa? Bapak Bom siapa yang kata-kata berisik tuh? Udah dinilai belum? Oke, sudah ya Anu ya. Kau nggak memahami Alkitab, parah lu. Bapak Bom udah buka itu. Buka apa? Buka baju. Ini aja. Suruh Yuni tuh, kasih nete Yuni. Suruh nete Buka sarung. pakai baju. Nanti Yuni yang nete kamu. Buka itu yang Ayo. Yesus akan membunuh gembala. Mana ayatnya? Itu kan saya udah buka. Kan Yesus kan memberi peringatan. Aneh-aneh aja lu. Kan Yesus akan membunuh para gembala.
Bukan Pak bunuh Bom gembala. gembala. Dia beritahukan bahwa nanti dia mati. Nih, kau baca Enggak, ayat bukan ini ayat Anu. Coba kau lihat Anu. Bukan- Jangan coba bukan baca ini itu. ayatnya, Makanya saya suruh bukan kau baca. ini. Kau baca dulu. Bukan yang Masa ini manusia ayatnya. tahu begini? Anu. Ah, ini mau berkelit-kelit Kau yang berkelit-kelit. Aneh-aneh Buka aja. ayatnya dulu waktu yang kemarin buka ayat dulu. Kau buka-buka ayatnya. Kau baca itu dulu. Nah, ini nggak nyambung nih. Tadi itu Gak nyambung gimana? Otakmu yang gak nyambung. Apa? Mana mah kumaha? Bang, udah ini aja. Udah jangan inilah, udah rame lah. Coba kau baca dulu itu. Kau tuh dikasih ayat juga tetap kau bingung. Sejak waktu itu Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dan pihak tua-tua iman-iman kepada ahli Taurat. Lalu dibunuh. Kau iblis. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu yang dibunuh siapa, Pak Bom? Yang dibunuh siapa? Ya Yesus kan dia akan mati. Itu Yesus Manusianya yang dibunuh. mati. Sebentar. Iya dia mati. Yesus itu dibunuh atau bunuh diri? Dibunuh. Aduh, Mas Dibunuh. dibunuh Oleh siapa itu? Tuhannya nggak di. Siapa yang bisa bunuh Tuhan? Saya tanya. Siapa Itu, yang bisa bunuh? itu kan akan dibunuh. Ya manusianya yang dibunuh. Manusianya yang mati. Aneh. Ini ini. Contoh Pak Bom dulu belum jadi hamba Tuhan. Kan Pak Bom kan cuma nama Pak Bom. Nah nanti setelah Pak Bom jadi hamba Tuhan, apakah di gereja orang panggil Pak Bom saja? Pak Bom berarti sama saya juga sama. Kalau gini, saya dibunuh. Terus roh saya kan hilang gitu ya. Jadi Bukan saya mati, masalah gitu. bunuh. Kan manusia bodoh. Bahlul dari onta. Masa mau samakan dengan Tuhan? Ya, sama Sekarang kan kau itu. tunjukkan saya satu ayat, saya mualaf. Tunjukkan saya satu ayat bahwa nabimu tahu bahwa dia akan mati diracun. Tunjukkan ayat saya. Bahwa nabimu akan mati diracun. Ayo. Betul. Sama. Bom. Kau tunjukkan nabimu bahwa nabimu bilang, aduh umatku, Bom, besok saya akan mati gini. diracun. Ini. Ayo. Ini Pak Bom. Kalau Nabi Muhammad mati diracun, mati apa? Nih, Dia kan saya kasih manusia. tahu. Yeremia tahu. Nabi Yeremia tahu bahwa nabimu akan mati diracun. Bukan saya. Gini, Oh, yang iya, jadi udah. masalah. Gimana? Yeremia Yang jadi 23 ayat 15. Masa Tuhan dibunuh gimana? Enggak, bukan Tuhan. Manusianya yang dibunuh mati. Dengar dalam dengar dulu. Dengar dulu. Dalam Lukas 20 ayat yang ke-38. Mau tutup mata lagi? Dalam Lukas 20 ayat 38, di hadapan Tuhan, manusia semua itu hidup. Jadi Tuhan itu tidak bisa dibunuh. Itu dibunuh. Yang mati itu manusianya. Itu menghadayatnya. Manusia. Tuhan itu Doa jabatan. ayatnya itu tadi saya baru baca. Gimana? Ini disebutkan Ini dibunuh manusianya. Itu enggak Nih, dibunuh. dengar dulu. Hanya Tuhan saja yang tahu. Ini saya kasih ayatnya, Nih, Tuhan dia tahu bahwa dia akan mati, tubuhnya manusia, dan dia akan bangkit. Ini kan dikasih tahu. Nggak nyambung lah. Kok nggak nyambung? Tahu sendiri tunjukkan Otakmu saya. nggak nyambung. Nabi Muhammad bilang, halo halo umatku, aku besok mati diracun. Tolong tunjukkan ayatnya. Dia nggak tahu apa-apa. Mau diracun. Kalau Nabi pasti tahu dia menghindar. Itu Contoh yang kita manusia, Bang Mobil ya. Manusia. Contoh saya manusia. Diam dulu. Contoh saya manusia. Tuhan dibunuh gimana? Aduh, diam dulu. Mana mah belum siapa? Jangan dulu. Saya kan Bang Mobil. Saya kan udah dengar main internet. Oh, besok di depan ada demo. Saya menghindar. Karena ada teknologi. Kalau saya nabi, saya tahu saya mau diracun. Saya tahu kalau saya nabi. Itu kalau nabi asli. Tapi kalau nabi yang palsu, bagaimana? Coba. Dia nggak tahu apa-apa. Sama begitu Yesus. Coba kau lihat ini Yesus. Bam. Nah, dengar dulu. Saya bicara belum Dibunuh, ya. selesai. Nih, dengar nih. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia kasih tahu bahwa saya akan mati. Sebentar dulu Dia dikasih tahu bahwa saya akan mati dan saya akan bangkit. Nah ini ayatnya nih. Tunggu dulu Bom. Aja. Yesus dibunuh.
Dan Udah ya dibangkitkan. mati, bangkit. Bangkitan sama Nah, ya siapa? udah Dibangkitkan tenang sama dulu. siapa? Ya udah dia bangkit Dibangkitkan. sendiri. Ini ayatnya, Masa ini ayatnya dibangkitkan nih. itu ah. Ini ada ayatnya. Weh, anu mana mah beleguk sia ini. Nih. Baca ini ayat 18, baca. Baca. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa memilih kembali. Ini tugas yang kuterima dari Bapakku. Ayo. Jur. Bapakku, Jur. ya, benar. Belum dong. Mengambilnya dari bapakku, kata Yesus. Bapak Yesus siapa? Iya, dia berikan nyawanya. Bentar Ya, itu Bapak. dari bapakku itu siapa? Bukan, dor. Baru baca orang. Aku terima dari bapakku. Baca. Siapa bapaknya Yesus? Siapa itu? Bukan bapak yang mengambil, dia memberikan kok. Dor. Inilah tugas yang kuterima. Bentar. Inilah tugas yang kuterima dari bapakku. Tuh, Nah, terus Yesus punya bapak. baca dari awal. Baca dari Ya, ini awal. ya. Udah kan tadi. Baca dari awal. Melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Ya, nggak Aku apa-apa. coba baca dulu. Nih, aku yang baca ya. Aku yang baca ya. Oh, boleh. Tidak anak onta dari Arab yang bisa mengambilnya daripadaku. Termasuk jin-jin, Jibril. Aduh. Melainkan jelas. aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah Iya. tugas yang kuberikan daripada Bapak. Kuterima dari Bapakku. Kuterima dari Bapakku. Nah, berarti dia memberikan. Iya, Iya, iya. Bentar. Makanya. Tugas yang kuterima dari bapakku. Siapa bapaknya Yesus? Bapaknya Yesus siapa? Oke, terus kau baca ini. Oke, ini kan Yohanes 10 kan? Oke, kita baca Yohanes 20 ini. Benar, Terus Yesus bangkit memang ini. nabi. Ayo. Punya Tuhan. Ayo Yesus. Ayo, Isa itu siapa? Ayo, baca Isa siapa? Ayo. Itu udah. Ayo, Aduh. baca. Ada. Ya. Isa siapa? Ayo. Aduh. Ayo, baca. Bajeki, ada yang mau mampus Bajeki. Baca. Itu apa? Baca. Ya. Baca dulu. Bom, Isa Yesus bukan. Jawab dulu. Udah baca. Ini kan kitab Injil asli. Ini Injil Isa. Ini detailnya beda ini. Ini benar. Ayo baca. Ini kenapa bukan Yesus, kenapa Isa? Iya, ini kan Injil Isa yang saya pas tunjuk. Ayo. Benar. Woi, mantap. Yesus Isa bukan. Yesus Isa bukan. Jawab Udah, dulu. ini kan saya kasih tunjuk Injil Bukan, Isa. benar. Gimana sih? Mana mau kumaha? Bentar, Yesus Isa bukan. Kalau beda konteks dong, kalau gini beda orang kan lu mah. Bukan, ini kan minta Injil Isa. Yesus bukan bisa. Betul. Oh, ini kan Injil Isa gimana? Pas gini Isa Yesus. Oh, Ini kapan Yesus tuh? bukan Isa. Gimana? Iya, bukan. Tapi kan saya ambil Injil Isa. Ini kan Injil Isa. Baca. Yesus Isa bukan. Jawab dulu. Bukan. Ini kan Injil Isa. Saya kan kasih Sebentar, Injil karena Isa. kejar Pak Bom. Pak Bom udah bilang. Ayo. Bukan Isa ini. Bom. Bukan. Oke, kalau begitu sudah. Saya kasih lihat Injil Isa lagi. Oke. Jadi Isa. Oke, kamu baca ya. Baca ini. Apa namanya Isa ini? Ayo baca. Bom. Ketika orang itu melihat Isa, berteriaklah ia lalu sujud. Ini. Aduh, baca. Aduh, baca. Ya. Anu baca. Itu melihat Isa. Ini Isa Yesus bukan. Sudah baca saja ini Injil Isa. Baca. Beda. Ini mah bukan. Berteriaklah. Hai, baca. Aduh, baca. Bom. Yesus Isa bukan. Udah. Ini saya dapat dari Arab. Saya dapat dari Arab Saudi. Saya udah tampil. Kemarin saya pesan. Bisa kasih masuk. Ayo, baca. Sportif ya, baca ya, sportif ya. Ayo. Ayo baca. Yesus bukan. Udah baca. Ketika. Ayo, ketika. Bukan. Baca. Saya baca ya. Ya, baca saja. Ketika orang itu melihat Isa, berteriaklah ia lalu sujud di hadapannya dengan suara
yang nyaring ia berkata, apa sangkautmu denganku, hai Isa, sang anak yang datang dari Allah yang maha tinggi. Aku mohon kepadamu jangan mengajab aku. Aduh, kau jangan melawan Isa, nanti kau kena azab rokok. Bukan. Iya, lu. Isa Yesus bukan. Bukan. Kalau kau melawan, ini Injil dari Arab Saudi saya ambil. Bom begini. Kalau saya bersujud, contoh, itu di raja-raja Yogya, orang itu bersujud kepada rajanya. Aduh, Rajanya Tuhan, bukan berarti Tuhan. Aduh. Nah, ini malah. Makanya kalian jangan main yang Pak Bom. Kalau minta Injil Isa, nanti saya kasih tunjuk. Kalian kan gak punya Injil Isa. Saya punya ada. Isa Yesus. Tapi kan Yesus bukan Isa, Pak Bombo. Saya kan kasih tunjuk Injil Isa. Gimana sih? Saya kan tidak bilang sama. Susah Isa kalau enak-enak Iya. Yesus. Kan gak nyambung Pak Bombo. Iya. Oke, saya kasih lihat lagi. Oke, udah saya kasih lihat Injil Isa. Oke. Udah. Dengar ini. Baca yang anu sportif dong. Anu sportif. Dor. Baca anu. Baca. Mereka semua berkata, kalau begitu engkaulah sang anak yang datang dari Allah. Itu bukan sang anak, bukan Allah. Sudah, baca. Sabda Isa kepada mereka, kamu sendiri mengatakan bahwa aku adalah sang anak yang datang dari Allah. Benar itu. Dor. Mampus lu. Sang anak datang dari Allah. Ya, Hancur. Ini jelas. Adalah sang anak. Mulai sekarang kalian jangan samakan Yesus dan Isa. Kalau kalian samakan Yesus dan Isa, saya buka di sini, kalian hancur. Hatiku hancur begini. Anu so hancur mar begini. Jangan ya, kalian samakan Isa dan Yesus, lebih hancur kalian. Bom, Yesus Lebih hancur. bukan. Yesus bukan. Makanya jangan ngaku-ngaku Yesus tuh Isa tuh Yesus. Nanti kalian hancur. Yesus Isa bukan. Loh, Yesus saya tunjukkan begitu kalian hancur kok gimana? Ya, Yesus Isa bukan. Yesus Isa bukan. Loh, kalau menurut saya bukan. Ya udah ngapain bawa Isa tuh. Maju kena, mundur kena kamu nu. Makanya saya bilang, kau jangan tukang bahas-bahas. Isa dan Yesus sama. Siapa yang bahas-bahas itu? Kalian tukang bahas-bahas kok. Ya siapa? Kadrun. Iya kan, kadrun itu, saya bukan kadrun itu. Aja kirim lagi teman-temannya kadrun. Kamu bom. Kapan Bapak mau alap? Nanti kau tanya Isa aja. Kan udah jelas ayat dan jelas, Bapak di Bible juga. Nanti kau tanya itu saja. Nanti kau tanyakan apa? Nanti kau tanyakan Isamu. Ya udah. Udah Pak Bom, ribut aja masalah agama, biarlah. Saya menghormati keyakinan Pak Bom. Udah. Bili itu Injil Isa dulu kamu belum punya kan? Pak Bom. Yo, nih ada orang cemburu nih, Yuni. Ya, Pak Bombo, siapa yang cemburu, Pak Bombo? Tuh ibu-ibu di lepet mereka marah kalau Pak Bobo pakai Yuni. Untung aja Pak Bombo nggak manggil Yun sayang, kan lagi tambah cemburu Pak Bombo. Ini banyak. Hancur Nina. Hancur begini. Bu Yone, mau dipoligami sama Pak Bom nggak? Kenapa? Mau dipoligami sama Pak Mau Bom. lah, Pak Bombo gendut, makannya banyak. Yuni tadi makan apa sih Yuni? Pak Bombo, nanti dulu, yuk mau cerita nih. Mau cerita nih. Iya, Pak Bombo kan tahu Yun dari Cilegon kan Pak Bombo. Lagi viral-viralnya gereja di Cilegon itu Pak Bombo. Oh dijual lagi?
Hus, dijual apa? Udah bikin aja belum, mau dijual. Oh, gitu. Mau beli. Emang punya duit mau dibeli lagi. Dibeli. Oke, Pak Bom kan kemarin itu si apa? Peyang 77 itu? Pion. Peyang. Pion. Di mana nanti dia Peyang? Peyang 77 kan ya. Dia bikin itu. Yun masuk lah, yang bilang ya, Yun dari Cilegon kan. Ya kadang-kadang bukan apa ya, channel Kristen itu kayak sok tahu, padahal dia nggak tahu. 88 sama-sama banyak lah channel, ada beberapa channel Kristen yang mengangkat tema seperti itu. Sedangkan waktu si Piong itu kemarin udah bilang, Yun ini orang Cilegon, Yun tahu asli kan, Yun tahu tentang keadaan di sini. Dia tetap nggak terima juga Peyang lagi yang 88 itu. Walah. Nah, sekarang hari ini mau demo Pak Bom. Udah nggak tahu, nggak ada IMB, belum ada lagi. Udah gitu persyaratan mendirikan gereja belum ada. Udah gitu Kenapa orang Islam yang demo, Bu Yuni? Nanti sebentar saya boleh ngomong dulu nggak? Nanti boleh dipotong. Silakan. Oke. Persyaratan mendirikan gereja belum ada, IMB belum ada. Kan udah harusnya dari tanda tangan persetujuan dari masyarakat belum ada, semua belum ada, tiba-tiba dia mau bikin. Sedangkan yang pagar seng itu katanya punya warga. Warga ambil katanya kami yang menginikan gereja. Sekarang masalahnya di Cilegon itu memang saya akui dari dulu lagi belum ada satu pun gereja di sini. Diperbolehkannya di Serang. Udah ada akomodasi bus mau ke Serang setiap yang mau ke gereja ke sana. Dan gitu memang saya udah bilang masyarakat Cilegon itu memang kebanyakan orang Muslim. Dan gitu kalau seandainya Kristen datang dari jauh-jauh, tanda tangan pun saya rasa belum cukup karena mereka di situ ditulis tanda tangannya pun palsu, semua pun itu. Jadi belum ada izin untuk mendirikan gereja, tapi mereka ngotot katanya sudah ada izin lah, kami Muslim yang intoleran lah, seperti itu. Jadinya. Ya memang. Iya, oke. Coba Anda tanggapi apa yang ingin Anda tanggapi. Silakan. Silakan Anda tanya mau tanggapi apa yang ingin Anda tanggapi. Oh Yuni. Yuni, sebentar Yuni. Bobo Iya, mau tanya. Bom. Jujur ya, kita nggak berdebat, kita ibaratnya bicara ngobrol sebagai sahabat Kita ini ya. teman Pak Bom. Cuma kita ini lain keyakinan saja. Tapi Iya, benar. Selalu Iya, Yuni. Pak Bom. Anak dulu Pak Bom. Seandainya Pak Bom pun kecelakaan di jalan cuma ada Iyun. Masa Iyun nggak akan tolong Pak Bom? Segitu juga. Kita ini kita bisa berteman. Cuma kita kan beda keyakinan aja. Pak Bom dengan cara Pak Bom, hidung gede lagi. Ya Pak Bom dengan cara Pak Bom dan Iyun pun dengan cara Iyun. Pak Bom mau menyebarkan Injil dengan cara Pak Bom, saya pun dengan seperti itu. Jadi sebetulnya nggak ada masalah. Cuma masalahnya itu karena kita berbeda pendapat dan berbeda keyakinan saja. Yun. Iya Pak Bom. Oke, saya mau tanya. Yun, andai kata kalau di Indonesia ini khususnya daerah Jawa mengizinkan pembangunan gereja dengan cara diizinkan gitu, maksudnya tidak persulit. Kira-kira bisa nggak? Menurut Yuni bisa? Oke, seperti hanya juga tadi malam itu ada juga Yun berkomentar di situ kan dari NTT. Apa kata kalau kami di NTT itu menghancurkan masjid? Sekarang ceritanya ini bukan menghancurkan. Dia belum dapat izin, belum apa-apa dulu Pak Bom. Kan untuk mendirikan itu rumah ibadah kan ada izin-izinnya Pak Bom. Kan harus didata betul-betul. Betulkah orang Cilegon yang di sekitar sini itu yang beragama Kristen itu sekian-sekian. Seperti halnya juga kami mendirikan masjid yang ada kebanyakan Kristen. Kami juga seperti itu. Susah Pak Bom. Kan semua harus didata, harus ikut peraturan, harus ikut syarat-syaratnya. Bukan seenak dewe tiba-tiba mau bikin gereja. Misalnya di mana?
Mbak Yuni, Kenapa? misalnya di mana? Ada pembangunan masjid susah, misalnya di mana? Ada katanya ada orang itu ya, tapi dia pun itu Jadi gini, maksudnya kalau di mayoritas Yuni. pasti mau bangun Yuni. satu masjid akan susah. Ini kan percaya Iya, Pak Pak Bambang Bambang. toh. Pak Bambang punya kota ini kota Injil. Seperti kalau di Aceh dia bilang apa? Saram di Mekah. Jadi di seluruh Indonesia ini kota Injil ada di Manokwari, tempat tinggalnya Pak Bambang. Di sini nggak ada masalah untuk pembangunan masjid. Diizinkan. Iya Pak Bombon, dia di sini pun Nah, diizinkan pertanyaan kalau saya, syarat-syaratnya terpenuhi Pak Bombom. Sekarang masalahnya syarat-syaratnya belum terpenuhi, izin mendirikan bangunannya belum ada, dan pertanyaan masyarakat saya, apakah bisa orang-orang Muslim memberikan izin untuk mendirikan gereja semudah yang kami di Papua? Bisa nggak? Iya, masyarakat di sini soalnya kebanyakan Muslim Pak Bombom, yang Kristen itu ada berapa saja kan gitu. Dia Iya. harus mengikuti syarat-syarat dan persyaratan yang Iya, berlaku Pak Bombom. makanya saya bilang, jujur, kami di Papua Kristen lebih banyak, tapi kami nggak pikiran ke situ. Karena kita berpedoman Republik Indonesia Iya. sudah disahkan beragama, saling menghargai, tidak melarang. Padahal ini kota Injil loh, nggak ada masalah. Iya, kota Injil juga Pak Bombom. Seandainya warga Muslim di sana sudah memenuhi persyaratannya, apa yang mau dilarang? Nggak, di sini bebas, antar agama bebas. Iya, di Tidak sini juga memaksakan. bebas. Kami pun nggak pernah Nggak ada. ganggu orang Yang Kristen mau dibangun beribadah, Pak Bombom. Mbak Yuni, Tapi yang mau dibangun Maksudnya, itu dengar Mbak Yuni, pertanyaan saya, apakah kalian di tanah Jawa itu bisa nggak mengizinkan? Sedangkan, jangan kita munafik, Mbak Yuni, sabar dulu. Kemarin gereja memang belum ada izin, jemaatnya ada, kenapa diusir? Iya, jemaatnya itu datangnya dari mana Pak Bombom? Di lingkungan situ, di kota, masa orang tinggal di Jawa Timur datang ke Cilegon? Aneh-aneh aja. Dengar Orang dulu, tinggal di daerah, dengar dulu. Orang tinggal di Cilegon, gerejanya di Cilegon. Tahu, masa orang Dia tuh bikin ini. gerejanya di Papua? Jadi orang takut bikin gereja, takut orang murtad semua. Kalian karena kalian Bukan takut. Pak Bombom, dengar dulu. Dengar dulu. Lima hari yang lalu, April 2022, penolakan rumah ibadah HKPB di Kelurahan Gerem, lingkungan Sumur Wulu ditolak oleh masyarakat Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol. Kalau mereka nanti dulu, satu lagi. Mereka sudah berkali-kali dengan cara apapun pernah tipu saja. sudah ada persetujuan dari warga di komplek apa itu beserta tanda tangan dan fotokopi KTP-nya bahwa ini orang-orang yang sudah bersetuju. Ternyata setelah dicek itu palsu. Mereka ambil data dari peruntukan lainnya, bukan izin membangunkan gereja, Pak Bombom. Dengar ya Yunia, kau dengar ya. Kami di Papua ada orang Muslim sembahyang, ya. Umpamanya mereka tidak punya gereja, mereka sembahyang di musola atau di rumah penduduk. Oh, mereka sembahyang. Contoh, karena masalah apa mereka sembahyang. Terus kami orang Kristen biarkan saja, kami nggak masalah. Kenapa kalian, saya lihat di video ya banyak ya, orang Kristen karena gerejanya ditutup, mereka ibadah di terpal. Yang kadrun-kadrun ini kepanasan, mereka taruh loudspeaker besar-besar kasih begitu orang beribadah. Kalian ini orang Muslim gimana sih? Di otak kalian gimana sih? Emangnya nenek moyang kalian sendiri memperjuangkan kemerdekaan Indonesia nih? Aneh-aneh cuman sekarang orang-orang kadrun ini. Seharusnya kalian itu sadar. Namanya kita Indonesia ini antar umat. Biarkan saja mereka dulu ibadah. Nanti dari RT sampaikan, Pak, biar kalian ibadah. Dan sekali kalian ibadah, kalian pulang. Kan tidak diganggu, kan mereka ibadah. Biarkan saja mereka ibadah, mereka pulang. Kan tidak tinggal di situ, makan tidur di situ kan. Mereka kan hanya ibadah. Sudah pakai terpal, kalian datang kadrun-kadrun,
pakai bawa loudspeaker, corong-corong tua, kasih mengganggu orang. Kalian ini hidup lebih baik kalau saya jadi presiden Amerika Serikat. Saya bom ke Arab Saudi kalau saya jadi. Betul. Yudi. Udah bilang Aja nih Yudi. Udah mulai ngomong belum? Kau jelaskan sekarang. Kenapa itu orang-orang kasih loudspeaker tua itu menuju orang berdoa itu di YouTube itu? Ayo, coba. Itu Yun nggak tahu. Kadang-kadang kebanyakan pun mereka Nggak tahu. Dulu lah Pak Bom. Ini Pak Bom tadi ngomongin nggak potong. Ya, ayo Coba jelaskan. aja dulu kita yo. Enggak. Masa di Ya kan? di fotonya itu nanti dulu lah katanya saya mau kasih. Aduh. Capek lah itu Pak Bom ngomong. Enggak Makanya usah saya ngomong sengaja lagi, kita muji Tuhan. Mbak Yuni diam aja, aku ngomong dulu. Kita muji Tuhan dulu sebelum itu dia bilang. Bayangkan Mbak Yuni ada Kristen 10-20 orang lalu kemana orang untuk beribadah. Yuni jangan lari. Aturan Jangan jumlah lari. meletakkan tangan itu susah didapat loh Yuni. Udah kita muji Tuhan aja itu. Yang jelas itu kita merasakan itu susah ngurus izin gereja di mana-mana. Enggak usah banyak. Oh Yerusalem, Ya muji Tuhan Pak. kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Haleluya. Dalam negeri Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bertobatlah. Dalam malam ini Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Kebenaran adalah kebenaran, tidak ada yang bisa membantah. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Amin. Dalam malam ini Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Terima kasih Bapak, inilah kerinduan kami. Dalam malam ini Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja,
setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ya, silakan dilanjut Pak Bom. Amin. Thank you Pak Atta, luar biasa. Silakan Yuni, kau tanggapi Yuni. Kenapa kalian orang-orang sampai larang orang Kristen ibadah? Taruh speaker begitu tua. Ini Ya mungkin ditanggapin ya, Bu Yuni. Halo Bu Yuni. Aduh, saya Ya, tadi ngomong kan- malah di-mute. Ya, silakan. Sebentar Bu Yuni. Pertanyaannya adalah, itu kan yang dibangunkan adalah rumah ibadah orang Kristen Bu Yuni. Tentu yang ke sana itu adalah orang-orang Kristen, ya. Tidak mengajak atau juga tidak ada melakukan hal-hal yang melanggar hukum di gereja, ya. Nah, jadi kenapa itu harus didemo? Kenapa itu harus Dan lucunya begini Mbak Yuni, demo itu tulisannya begini, aksi damai penolakan gereja. Aksi damai penolakan gereja. Jadi aksi damai penolakan dan penutupan gereja. Jadi damai yang dimaksud itu adalah gereja itu harus ditutup. Gereja harus ditolak gitu. Jadi kan lucu, aksinya damai tetapi permohonannya supaya gereja ditutup. Bagaimana menurut Mbak Yuni? Silakan. Oke, kan tadi saya sudah bilang masyarakat di sini tidak setuju dan IMB pun belum ada dan syarat-syarat untuk mendirikan gereja pun belum ada. Itu yang kemarin Pak Ujang tuh ngomong besar itu suruh dia donasi 2 miliar kok bisa gitu. Karena tadi pun katanya apa? Pagar itu pun bukan pagarnya punya gereja, itu makanya dibongkar sama warga karena itu memang pagar warga. Uangnya pun katanya dibilang kalau nggak ada modal pada marah juga kan. Ya saya udah bilang kan, izin mendirikan bangunan pertama belum ada, begitu persetujuan dari warga sekitar belum ada. Kita kan udah bilang tanda tangan dan fotokopi KTP-nya itu pun dibilang palsu, kan peruntukan untuk bukan izin membangun gereja. Jadi seandainya persyaratannya sudah dipenuhi, ya gimana juga sebagai warga negara ya harus legowo lah macam itu mungkin. Karena kalau begini, nanti saya bilang, kalau satu saja dilepas, nanti besok 2, 3 itu pun harus dilepas juga kan seperti ini. Karena IMB belum ada. Saya bicara dengan Bu Yuni kan. Belum ada. Oke, silakan. Silakan. Mbak Yuni tahu Kabupaten Sarmi nggak? Kabupaten mana? Kabupaten Sarmi, Papua. Oh ya, saya nggak tahu lah, jauh sekali, saya tidak tahu. Tadi Mbak Yuni bilang kenal Papua, berarti Mbak Yuni harus tahu dong. Iya kan, saya bilang kan ada teman di Papua seperti itu. Waktu kan kebanyakan ya, saya kenal Papua kan luas. Oke, saya ada teman di Papua, dia pun ada imigrasi kan, di sana imigrasi, transmigrasi, dia juga dibuat macam kayak surau-surau kecil, itu yang saya tahu. Tapi kan ya, biasanya transmigrasi kebanyakan Muslim juga dari Jawa kan. Iya silakan. Mbak Yuni bilang transmigrasi di kabupaten kami di Kabupaten Sarmi di sebuah kecamatan distrik namanya Bongo itu. Penduduk transmigrasinya itu 70% lebih banyak daripada penduduk asli orang di sana. Dan tidak ada larangan masjid dibangun di sana tanpa IMB sekalipun.
Ya. Sebab karena di sana banyak orang Muslim nggak, biasanya orang transmigrasi dari Jawa nggak. Kalau tanya orang Muslim di Sarmi, hampir jumlahnya itu sama dengan penduduk Kristen yang ada di Kabupaten Sarmi. Dan tidak ada larangan sama sekali untuk bangun tuh masjid, tidak ada. Bahkan gereja dan masjidnya atapnya bersebelahan. Iya, sekarang kan masalahnya mereka kan ada izin mendirikan bangunan dan semua syarat-syarat sudah terpenuhi. Tidak ada Mbak Yuni, tidak ada. Bukan kayak di tempatnya Mbak Yuni. Harus ada izin segala macam dan semua itu. Jadi yang mau dijelaskan Pak Vicky ini, Bu Yuni, Itu yang dijelaskan bermasyarakat, bernegara. Kan kalau kita hidup bernegara, kita juga harus ikut undang-undang negara kita, kan? Nah, Mbak Yuni nggak ngerti persoalannya. Pak Vicky tadi menjelaskan, dia sebagai masyarakat di sana, ada pendatang pun datang, dan untuk kepentingan beribadah, itu ndak ada mereka nuntut bendemo, oh ndak boleh ibadah, harus ada A, B, dan C. Kalau untuk kepentingan ibadah, mereka masyarakat Papua sangat menghormati sekali. Nah, bagaimana dengan di daerah-daerah tertentu ini? Harus A, harus B, harus C, begitu. Ya, karena banyak sekali izin gereja, jangan dibilang tidak punya izin. Izinnya susah. Ya, saya juga sedang mengurus izin. Ya, tidak gampang, Mbak Yuni, tidak gampang. Bukan gereja tidak mau urus, izinnya susah, apalagi daerah Cilegon. Ya, seperti yang Mbak Yuni sampaikan, hampir tidak ada gereja di sana. Ya. Memang tidak ada gereja. Saya akui memang tidak ada gereja di sini. Ya karena tidak ada izinnya gereja. Izinnya susah. Takut orang murtad. Coba kalau izinkan, hancur Mina. Sembarangan Pak Bombong, ini pesantren kuat Pak Bombong. Coba izinkan. Bisa komentar nggak? Ibu Yuni, dari tadi ini saya dengar ini semua ini. Ibu Yuni kenal Toraja nggak? Praja apa? Kenal suku Toraja nggak? Oh, Toraja. Iya, saya kenal di Batang kan. Ya, begini Bu, dulunya itu cuma satu kabupaten di Toraja. Sekarang dijadikan 2 kabupaten. Itu masjid sudah di mana-mana Bu. Toraja kita kenal itu objek wisatanya itu bagus. Setiap objek wisata yang dikunjungi orang-orang itu diberi musola loh. Karena dihargai, penghargaan di agama kita ini di Indonesia yang diakui ini, kita itu hargai loh. Loh, kenapa di daerah Jawa ini begitu sulitnya mendirikan gedung gereja? Ada alasan inilah, alasan itu. Tapi begini Mbak Yuni, ada satu gedung gereja mau dijual, tapi dipiralkan oleh Muslim semua. Izinkanlah kami sebagai orang Kristen itu membangun rumah ibadah. Nanti toh kalau memang tidak ada jemaatnya, nanti Muslim beli lagi loh. Izinkan dulu. Sebagai perwakilan Muslim di sini, Mbak Yuni sama Pak Anu, harusnya Ibu Yuni ini di sini buka pemikiran. Ibu Yuni, bagaimana toleransi berlaku nggak di Indonesia ini yang kita sayangi ini? Tapi kenapa begitu saudara kita dari Muslim kok begitu menekan kami sebagai mayoritas ini, minoritas ini? Gedung gereja aja mau dibangun satu, susahnya minta apa urus sana sini. Jadi begini. Ngurus mendirikan rumah, mendirikan apa kan harus ada izinnya. Mendirikan WC umum juga harus pakai izinnya, nggak boleh sembarang-sembarang. Mbak Yuni, kami tidak diberi ruang loh. Kami tidak diberi ruang. Padahal kami itu sudah membawa data-data yang komplit. Tapi masih ya banyak penekanan tertentu. Kadang dibilang jemaatnya belum cukup dan bla-bla. Padahal surat perizinannya itu sudah lengkap loh. Oh, sering bahkan juga itu, begitu kalau di tempat mayoritas. Siapa itu bohong Mbak Yuni? Mbak Yuni, tempat mayoritas di Papua itu mayoritas Kristen, Mbak Yuni. Lihat tuh di Papua tuh.
Mbak Yuni dengar, di Papua itu mayoritas Kristen. Dari Sorong sampai Merauke itu Kristen mayoritasnya. Tapi di daerah saya, Kabupaten Sarmi, khususnya di Klasis Sarmi Barat, Mbak Yuni dengar. Dengar baik-baik. Ada 4 buah gereja dan 4 buah masjid yang berdampingan bersama-sama. Tanpa ada surat izin sekalipun. Waktu dibangun masjidnya. Mbak Yuni dengar itu. Karena di daerah kami, Kabupaten Sarmi, belum ada yang namanya IMB. Belum ada. Bebas. Teman-teman kita yang muslim boleh membangun. Asal untuk beribadah. Bahkan pada saat kami di gereja beribadah, itu jam 12 siang tepat, bunyi toa masjid terlalu besar dari suara kami dalam gereja. Dan kami sebagai orang Kristen yang diam sejenak untuk mengikuti ibadahnya orang muslim. Apakah dijawab begitu Mbak Yuni? Apakah dijawab begitu? Pertanyaannya. Coba Mbak Yuni. Ya kalau dijawab pada umumnya tuh semua sama. Ada juga banyak gereja di Tangerang, di sini, di Serang. Bukan pertanyaan saya begitu Mbak Yuni, di saat ibadah, Karena fokusnya kita kan di Cilegon. Kita kan lagi bicara di Cilegon. Anda berkata kalau di Jawa pun banyak saya rasa gedung gereja-gereja itu. Cuma sekarang di fokusnya di Cilegon. Saya kan cerita lagi Bu Yuni, saya pernah tinggal di Cilegon loh Bu Yuni. Bu Yuni, saya pernah jadi warga Cilegon loh. Silakan. Oke, saya mau bercerita Bapak Ibu semua ya. Yang dibilang Yuni, yang dikatakan Yuni itu hoax alias hoax. Di Lingkar ya, HKBP akan berdiri, pernah akan berdiri. Izin dari semua sudah didapat ya. Gereja HKBP. Tunggu dulu Yuni, saya dulu dong yang ngomong. Ya, di Lingkar. Di Lingkar. Saya tinggal di Cilegon pada waktu itu. Yuni, tadi saya dipersilahkan menjawab ya. Persyaratan berdirinya. Yuni, kau marah, kau nih kalau dengar Bu Yuni, biar semua dengar. Ini cerita Cilegon Serang nih. Ibu Yuni, diam dulu. Lingkar itu Serang apa Cilegon? Lingkar ke arah Anyer itu loh. Diam dulu. Lingkar itu di mana-mana Serang, dia udah termasuk Serdang, Ibu. Itu makanya saya perbetulkan Anda dulu. Yuni dengar. Yang menuju Cilegon itu Serang. Dengar dulu Bu Yuni, itu Cilegon. Dengar dulu Bu Yuni. Bu Yuni, jangan bilang ya warga orang Kristen itu sedikit di Cilegon sudah membludak tetapi membangun gereja tidak dapat izin. Pernah ketika itu HKBP ingin membangun gereja di Lingkar menuju Anyer. Apakah itu Serang? Cilegon dong ya. Nah, itu. Ketika dengar dulu. Saya pernah tinggal di Cilegon. 15 tahun ini. Masya Allah. Aduh, Yuni cerewet. Masya Allah. Yuni ini bikin berisik telinga saya sakit oh. Iya, bukan itu bukan Cilegon, Pak Bobo. Dia tetap ngotot dengan Cilegon itu gimana saya mau Astaga, saya tinggal di Cilegon waktu itu Bu Yuni. Setiap saya mau ke Anyer saya lewat situ, lewat Lingkar, jalan Lingkar. Berarti kamu bukan orang Cilegon. Ibu, dia udah masuk Serdang, udah masuk Serang, Ibu. Ibu mau jungkir balik. Serdang yang mana lagi tuh? Aduh, Yuni. Ibu mau jungkir balik pun jalan Lingkar itu bilang Cilegon ini memang orang akan ketawa. Ini dia udah masuk Serang, Serdang itu udah masuk Serang, Ibu. Serdang, Cilegon itu Bu Yuni, ya dari Anyer lewat Cilegon, lewat Serdang sampai Serang. Dari Anyer lewat Cilegon, lewat Serdang sampai Serang. Sekarang Ibu cerita jalan Lingkar itu masuk mana? Masuk daerah mana? Kalau saya mau ke Anyer, saya dari PCI itu masuk Lingkar tuh. Masuk Lingkar ke arah Anyer. PCI itu Serang kah? Serdang kah?
Lingkar itu udah bukan Cilegon lagi, Ibu. Udah Masya Allah, Yuni dengar. Oke, terserah kamu. Tapi itu izinnya Cilegon, Camat Cilegon, RT Cilegon, RW Cilegon. Semua kita sudah dapat izin, Bu Yuni, ya. Semua kita sudah dapat izin. Persyaratan yang paling Yuni berat ketika rupanya. itu. Rupanya Yuni Sarben. Persyaratan yang paling berat ketika itu minimal 60 orang tanda tangan persetujuan dari warga sekitar yang akan dibangun gereja, dan kita sudah mendapatkannya 100 orang, ya. Akhirnya warga di situ masih kurang puas dan mereka minta Bu Yuni, ya kita kasihlah satu orang itu satu amplop angpau, kita kasih angpau biar mereka izin, dan akhirnya diizinkan Bu Yuni. Hari ini Bata itu sudah berdiri, Bu Yuni, sudah berdiri itu Bata, ya, Bata sudah berdiri. Wah, seneng kita akan ada gereja walaupun itu masih di daerah yang masih sepi waktu itu, tapi kita sudah cukup senang, bersuka cita banget. Besoknya mau dilanjutkan pembangunan gereja, itu Bata sudah rata dengan tanah. Bata sudah rata dengan tanah. Miris nggak Bu Yuni? Nangis kita semua, Bu Yuni. Lalu kita tanya kepada warga, kalian katanya sudah izinkan, kami sudah memberikan persyaratan kalian semua, kenapa dihancurkan? Oh, bukan kami, Ibu. Itu warga lain, dari daerah lain. Lah kalau memang kalian mengizinkannya, kenapa kalian tidak melarangnya? Bu Yuni, jangan dibilang nggak ada gereja di Cilegon, ya. Tapi saya tidak mau mengatakan di mana domisilinya. Ada satu gereja. Ketika itu ormas datang ingin membubarkan, meruntuhkan itu gereja. Ada di Cilegon. Persis di tengah-tengah Cilegon. Tapi saya nggak usah mengatakan wilayahnya, ya. Ntar kalian marah lagi. Saya tahu. Nah, jangan dibilang nggak ada gereja. Ketika itu ormas, tunggu Bu Yuni, saya belum selesai. Ketika itu ormas ada datang mau menghancurkan itu gereja. Tetapi alangkah baiknya warga situ berkeliling, Bu Yuni, berkeliling warga situ yang Muslim. Kebanyakan yang Muslim malah berkeliling, ini warga kami, ini wilayah kami. Tidak boleh kalian mengganggu. Tuh katanya, itu kalau warga yang benar. Begitu maksud saya ketika dibangun gereja HKBP di sana. Kenapa warganya tidak melindungi kalau memang tidak mendapatkan izin? Kenapa mereka memberi izin itu gereja dibangun, Bu Yuni? Ketika kebaktian, itu warga sekitar berbondong-bondong menjual makanan untuk dijual pada para jemaat yang pulang gereja. Itu keuntungan mereka katanya, makanya mereka juga melindungi itu gereja karena mereka juga mendapat untung dari situ. Itu Bu Yuni. Jadi jangan bilang enggak dapat izin, enggak ada ini, enggak ada itu. Yang paling berat tanda tangan 60 orang paling sedikit itu loh Bu Yuni, udah didapat. Bahkan dikasih angpau mereka. Tapi tetap tidak bisa Bu Yuni. Itu 2 hari yang lalu saya dapat itu dari adik saya. Kak, apa benar ini karena saya dari Cilegon ya Bu Yuni ya. Saya tanya teman saya, benar tanggal 25 hari ini nih demo anti gereja dibangun di Cilegon. Itu Bu Yuni ya info dari saya. Lanjut. Oke, boleh saya tanggapi atau saya mau keluar? Jangan keluar Bu Yuni. Oke, saya tanggapi. Cerita, semua orang bisa cerita. Anda bisa cerita begini, saya pun bisa bercerita seperti ini. Tapi buktinya mana, faktanya mana? Apakah Anda ada buat laporan polisi? Apa-apa semua bisa diurus? Kalau memang izin itu sudah ada, kenapa Anda tidak pergi ke laporan polisi dan buat semua itu? Cerita semua, saya bisa bercerita, saya bisa bangun masjid dengan begini-begini. Cerita, semua orang bisa cerita, Ibu. Buktinya mana? Buktinya apa? Oke, ketika di semua nih, di gereja yang saya tahu sekarang berita terbaru adalah yang di Gerem ini. Masyarakat dah bilang ini bukan, tiba-tiba tak tahu ini katanya ada KTP palsu, fotokopi KTP palsu, apa semua. Mana? Coba buktikan semua. Kalau kami hari ini kami demo, coba buktikan bahwa kalian memang sudah ada izinnya, bahwa kalian memang sudah diperbolehkan membangun gereja. Ngomong, semua orang bisa ngomong, saya juga bisa ngomong.
Kalau anak kudel saya juga saya bisa ngomong, tapi buktinya mana? Oke, silakan Anda tanggapi. Bu Yuni mau minta bukti. Aneh kan Bu, itu berapa tahun yang lalu dan saya sudah tidak berdomisili di situ. Ketika saya nggak minta aneh kan Bu, udah berapa tahun yang lalu. Berarti Anda itu cuma cerita bohong, cerita hoak. Ketika saya minta mana buktinya, Anda bilang itu cerita lama, cerita bohong. Sekarang saya disuruh nanggapin tapi saya dipotong. Siapa Anda atau saya? Udah Bu Yuni? Udah Bu Yuni? Nah. Oke. Bu Yuni, ini kejadian nyata. Kita HKBP, ya. Banyak saksinya Bu Yuni. Anda bilang mengadu ke ini, mengadu ke... Kita mengadu, kita buat pengaduan. Sudah, tapi jawabnya percuma Bu Winep. Paling bagus nanti tolong cari ada foto yang sudah dilakukan. Iya Pak, yang unik. ya. Kita mengadu. Dulu Pak. Yuni kita bisa. Aduh. Rekaman saya. Yuni itu diam dulu, Yuni. Udah, Bapak capek. Kau diam dulu, saya bicara dulu. Pengaduan kok. Perempuan cerewet, ember bocor. Kita bikin pengaduan. Tapi jawabnya apa? Kita tidak bisa apa-apa Pak. Awas lagi lu masuk ya. Awas Yuni lagi lu masuk ya, gua tendang lu. Awas lu. Namanya warga Pak, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Izin sudah kita kasih. Gak bisa, seharusnya kalau begitu laporkan ke polisi. Yang Yuni bilang itu benar. Susah, Yuni bilang itu benar, lapor ke polisi. Sudah Pak, kita lapor. Jawabnya ya itu. Apa boleh buat Pak? Kita kalau sudah warga yang bertindak, kita tidak surat bisa laporan apa-apa. kasih masuk ke channel YouTube biar kita buka. Itu loh. Lapor polisi, nanti suratnya kasih lihat ke kita, baru nanti kita kasih tunjuk. Supaya mereka kalau harusnya begitu. Oh, maunya si Yuni seperti itu, tapi itu beberapa tahun yang lalu, Pak, dan saya kan sudah tidak di sana. Biar nanti saya kirim ke Yuni, foto saja, foto saya baru saya kirim ke dia. Foto sudah menjadi hutan, Pak, kembali semak-semak. Luar biasa memang. Susah di sini, Pak, tapi ada satu gereja, warganya menjaga, sangat menjaga. Dan mereka merasa terberkati. Itu baru luar biasa. Jadi si Yuni jangan takiah lah. Tidak ada izin, tanda tangan palsu segala macam, semua asli. Luar biasa si Yuni mah. Shalom Pak Lidara, tadi siang luar biasa Pak Lidara. Berapa ratus ribu kali malaikatnya turun naik Pak Lidara? Shalom. Shalom. Baru bangun. Saya juga terbangun dengan suara Yuni. Enggak, emang udah bangun habis apa? Saya bukan Lidara. Oh iya. Mana si Yuni? Lari dia. Yuni itu Wah, cinta banget Bapak sama Yuni. Dia sebenarnya begini. Yuni sendiri pelaku sebenarnya, pelaku yang tidak setuju didirikan gereja. Jadi dengan berbagai alasan dia. Mulutnya atas bawah itu comberan berarti dia. Saya ini penasihat hukum gereja di Tangerang. Mana Yuni? Wow. Saya yang bawa parang, justru. Ada satu saya tebas. Pokoknya anak onta itu munafik. Sebentar Pak Bom. Saya tebas itu satu orang, hajinya. Pakai parang. Itu anak-anak onta itu nggak bisa dipercaya. Karena apa? Enggak, karena apa? Sampai sekarang masih ditutup. Sudah ada izin segala macam. Oh, laporan ke polisi. Polisi bilang apa? Ya kalau urusan itu sih nggak bisa. Akhirnya saya sama Pak. Saya sikat. Yasmin ya Pak, Yasmin. Bukan, ada di Tangerang Pak. Bu. Berapa gereja saya di situ. Saya tibas hajinya saya tebas.
kakinya. Untung nggak mati. Tapi polisi nggak bisa tangkap saya, nggak bisa tahan saya. Karena apa? Karena saya ada di wilayah gereja, wilayah domisili saya, di wilayah di dalam pagar ini, pagar bangunan itu. Undang-undang memberikan izin saya sikat orang yang ada di dalam rumah masuk tanpa izin. Ya, sikat, nggak ada urusan. Kalau memang mereka tidak bisa dengan baik, dulu itu. Kalau sekarang sih udah enggak. Tapi kalau kepancing juga sampai bisa. udah tua berarti stop. Enggak Pak, saya biar udah tua juga masih bisa Pak. Udah stop lah, biarin aja. Pak, terus terang Pak, saya masih manusia. Kemarin supir bus, saya injak batang lehernya. Aduh. Orang Batak, Mas. Kenapa Pak Lidara? Gara-gara saya naik mobil. Tiba-tiba dia salip di depan. Saya kasih tahu cuma, Anda pakailah tata krama. Ya. Pakai cara, kali kamu ini kan punya SIM. Kamu belajar. Woi, lebih teriak dia. Kamu mau apa ini. Saya orangnya begitu Pak. Saya ngomong 3 kali, enggak dihiraukan, enggak banyak omong Pak. Dia belum tahu ini kalau ini dulu Simpai ya. Saya dan 3 karateka Pak. Nah itu Simpai itu. Dulu saya masuk penjara itu gara-gara tempeleng orang mati kok. Gitu loh. Jadi saya ini biarpun saya umur 60 saya masih bisa saya lawan kayak Anu begini sih, 2 orang masih saya bisa patahin batang lehernya. Tuh adu, Egarto adu. Mana mah beleguk saya mana. Tuh aduh, jangan lari anu ya. Pak, saya tuh adik saya. Ya. Adik saya itu ada supir angkot, Pak. Ini saya cerita. Adik saya. Supir angkot itu liwat di kompleks rumah. Ditegur. Saya udah tegur. Jangan ngebut-ngebut. Biasa. Pakai kopiah putih. Ya. Gayanya. Wush. Liwat. Jangan ngebut-ngebut, banyak anak kecil di sini. Cuek. Kembali lagi dia. Kebut lagi, ditegur lagi. Jangan ngebut-ngebut, di sini banyak anak kecil, nanti kecelakaan. 3 kali balik lagi, anak adik saya nggak ngomong Pak, tebas batang lehernya. Selesai. Datang rombongan-rombongan itu. Tahu Pak Bom tahu yang menciptakan itu lagunya. Hidup ini adalah kesempatan. Nggak tahu. Itu pendeta Pak yang Iya, ciptakan. namanya siapa? Iya, pendeta Ambon itu teman saya. Itu gerejanya juga didatangin. Udah meninggal dia, baru meninggal kemarin. Gerejanya didatangin. Sama ormas FPI. Dia di daerah Tangerang juga. Kayak Tangerang Selatan. Tanya si Yuni. Jago kampung kok. Bukan. Dia pegang parang 2. Sendiri. Di depan gerejanya. Nggak ada yang berani masuk. Iya makanya saya bilang mereka kan jago kandang aja. Gitu loh. Dia pegang parang kelewang panjang
2 di tangan. Kalian masuk, saya mati, kalian juga mati. Saya mati, saya ke surga. Kalian mati ke neraka. Cuma ngomong begitu aja. Padahal yang datang ormas-ormas di sana. Yuni tahu itu, namanya BPPKB. Barisan Pendekar Banten tuh.